Program Doktor Administrasi Kampus Jakarta sudah berlangsung pada awal 2012. Sudah terakreditasi unggul ya. Halo teman UB, kembali lagi di Bonsai On Podcast, ruang ngobrol santai bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, tentunya berasal dari kampus Universitas Brawijaya. Dan di episode kali ini, kalau kemarin kita sudah membahas tentang banyak sekali ya obrolan santai tentang kampus Universitas Brawijaya yang ada di Kota Malang. Dan kali ini kita akan beralih nih teman UB untuk membahas tentang kampus Universitas Brawijaya yang ada di Jakarta. Tepatnya yaitu tentang kebijakan via UB dalam penerimaan mahasiswa baru program Doktor S3 Kampus Jakarta. Dan bersama saya Mayang Ayunani yang sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Langsung dari sumbernya ini ada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Mari kita sambut Profesor Dr. Hamidah Nayati Utami Esos MSI. Dan juga dibersamai dengan mahasiswa program Doktor S3 via UB Kampus Jakarta, yaitu ada Ibu Neni Herlina, SPD MAP CPR. Selamat datang Ibu Hamidah dan juga Ibu Neni. Halo, Iya. teman UB. Halo Mbak Maya. Dan kebetulan teman UB ini Ibu Neni sedang ada di via Zoom ya. Jadi kita akan membahas dan juga membagi fokus kita ya antara dengan Profesor Hamidah dan juga Ibu Neni. Boleh disapa dulu Ibu Neni teman UB supaya lebih dekat dengan teman-teman. Assalamualaikum teman UB. Waalaikumsalam. Wah, saya tahu nih di UB ini anak-anaknya anak-anak Jakarta semua ya, Mbak Maya. Oke, kalau tadi Ibu Neni bilang UB banyaknya anak Jakarta memang benar ya Ibu ya. Karena memang Universitas Brawijaya ini cenderung memang banyak sekali anak Jakarta, tapi tidak dipungkiri juga kebetulan saya juga dari Malang, ini saya warlock gitu ya. Dan juga banyak sekali dari daerah-daerah di seluruh Indonesia yang alhamdulillahnya Universitas Brawijaya dapat menampung ya Ibu. Kurang lebih sekarang total mahasiswa di UB tuh banyak sekali ya Ibu, hampir menyentuh hampir 70, sekitar 70 ribuan gitu ya Ibu. Oke, tapi kalau ngobrolin soal via UB nih, pasti kita tidak akan asing ya teman UB dengan yang namanya Fakultas Ilmu Atris. Betul? Oh, salah ya bukan? Fakultas Ilmu Administrasi. Boleh. Oh, boleh ya. Oke. Kalau yang katanya kayak aduh, oh berarti kalau masuk via nih jadi artis, itu benar apa enggak ya, Bu? Oke, boleh ya Ibu. Oke, kan itu salah satu juga fakultas yang populer ya Ibu di Universitas Brawijaya ini, apalagi dengan program S1-nya dapat kita ketahui bersama ya teman UB kalau banyak sekali program studi yang menjadi unggulannya via UB deh. Salah satunya juga saya dulu berminat di ke via UB dengan program studi administrasi bisnis. Tapi ya ternyata Tuhan memberikan jalan lain ya. Jadi via UB one day saya akan ke sana. Mungkin S2, S3 gitu. Boleh ya Ibu? Iya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan program doktor nih teman UB. Nah, kita bisa perkenalan terlebih dahulu nih Ibu untuk Ibu dapat mengenalkan program dari doktor via UB di kampus Jakarta kepada publik ini seperti apa dan apa saja sih Ibu gitu. Monggo, silakan. Baik, terima kasih. Halo teman UB, baik yang ada di Jakarta maupun yang masih ada di Malang yang nanti berencana untuk melanjutkan studi di Jakarta. Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya program Doktor Administrasi Kampus Jakarta sudah berlangsung pada awal 2012 dan sudah terakreditasi unggul ya. Dan program Doktor Administrasi Kampus Jakarta ini melaksanakan kegiatan perkuliahan untuk segmen pasar eksekutif yang dilaksanakan setiap akhir pekan, baik secara daring maupun secara luring, dan ini sudah terselenggara kurang lebih dari 10 tahun. Wow, luar biasa, sudah 10 tahun ya Ibu program dokter via UB ini berdiri dan tentunya pastinya selalu di kampus Jakarta ya Ibu ya?
Ya, di kampus Jakarta Oke, wow, Musli. luar biasa. Heeh. Dan ada nggak nih Ibu yang kayak mahasiswa S3 yang paling muda gitu ya Ibu ketahui umur berapa sih gitu? Yang paling muda ada yang baru lulus S2 Mhm, juga studi di eh, S3 Kampus Jakarta, iya. tetapi memang sebagian besar mahasiswa Kampus Jakarta untuk program doktor ini adalah orang-orang yang sudah menduduki posisi middle manager ke atas lah Oke. ya, sehingga ya usianya lebih dari 40 tahun. Karena juga untuk, menunjang karir ya Ibu, Ya, untuk dapat menjadi melanjutkan karir. pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, Seperti, layaknya Ibu Neni ya ini ya. sebagai, salah satu mahasiswa doktor juga di VIA UB Kampus Jakarta. Halo Ibu Neni. Halo Mbak Iya. Mayang, halo teman Oke, UB. bagaimana Ibu Neni, awal mulanya untuk pada akhirnya nih mendaftarkan diri sebagai, salah satu mahasiswa program doktor via UB di kampus Jakarta? Baik, terima kasih. Tentu pertimbangan yang utama itu adalah lokasi ya, begitu ya. Karena kita bekerja begitu, sebagaimana tadi sampaikan Ibu Dekan bahwa kita rata-rata mahasiswa yang di Jakarta ini sudah di middle management begitu ya. Jadi tentu memilih lokasi yang ada di Jakarta karena tentu karena kesibukan begitu ya, karena kesibukan teman-teman dan saya juga. Kemudian selain lokasi, tentu kami juga memilih akreditasi. Gitu. Ini tentu sangat penting ya bagi kami memilih kampus yang memiliki akreditasi terbaik begitu ya. Nah, kalau kita ketahui bahwa untuk program studi S3 Ilmu Administrasi itu mempunyai apa eh, istilahnya grade begitu ya, grade-nya akreditasi unggul LAM LAM Espak ya pada periodenya 25 sampai 2030. Lalu selain itu juga mempunyai akreditasi internasional AKAS ya untuk periode 2005 sampai 2030. Tentu ini menjadi hal yang sangat penting saya kira bagi saya dan juga teman-teman untuk memilih Universitas Brawijaya di Jakarta. Seperti itu Mbak yang paling utama. Oke, wow, luar biasa sekali. Ini kalau boleh, diketahui Ibu Neni sedang berdomisili di mana sih? Tadi sempat menyinggung kan, pertimbangan lokasi juga gitu. Iya. Kantor saya itu kan di Senayan, di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, lalu rumah di pinggiran Jakarta juga. Jadi lebih kalau dihitung waktu tempuhnya ke kampus itu 30 menit ya. Oke. Kalau pagi ya kita ke sana jadi melalui tol. Jadi aksesnya itu sangat strategis saya kira letak kampus Brawijaya di kampus Jakarta ini. Jadi itu yang menjadi pertimbangan saya bisa ditempuh dalam waktu yang cukup singkat begitu. Wow, luar biasa sekali pertimbangan jarak dan waktu pastinya juga tentang grade tadi ya Ibu, ternyata juga, Betul. program dokter di VIA UB ini sangat luar biasa sekali ya untuk pada akhirnya Ibu Deni dapat memilih untuk menempuh pendidikan lanjutannya di VIA UB, seperti itu. Oke, kembali ke Prof. Hamida, ini saya boleh dijelaskan nih, disampaikan kepada teman UB, apa sih visi misi untuk pada akhirnya Prof. Hamida ini, mendirikan atau dapat istilahnya, mengedepankan program doktor S3 di VIA UB ini? Baik, ya saya kira saat ini dan juga pada saat awal didirikannya program doktor administrasi kampus Jakarta ini, bahwasanya Indonesia ini membutuhkan pemimpin ya, pemimpin yang berpikir lebih dalam, berpikir yang bertindak lebih bijak gitu. Sehingga program doktor administrasi Jakarta ini beroperasi, didirikan dan menyelenggarakan program pendidikan yang bertujuan untuk mendidik pemikir gitu ya. Sehingga di situ untuk membentuk pemimpin dan juga mentransformasikan bangsa yang tentunya didukung dengan kondisi penyelenggaraan di kampus Malang karena ini adalah PSDKU ya, di mana PSDKU ini juga menginduk pada program studi yang ada di kampus Malang yang pada masa itu sudah terakreditasi unggul, kemudian juga sudah memiliki jaringan internasional yang bereputasi dan juga memiliki visi untuk menyelenggarakan pembelajaran program dokter administrasi yang memiliki nilai-nilai
entrepreneurial governance. Sehingga visi kami adalah bagaimana mencetak dokter ya yang nanti bisa menjadi pemimpin yang tidak hanya berani untuk bertindak lebih bijak, tetapi juga memiliki pemikiran-pemikiran akademis, pemikiran-pemikiran yang didasarkan pada aspek-aspek akademis begitu. Wow, luar biasa. Jadi memang ya istilahnya kayak pemicunya memang ingin mendirikan menghasilkan orang-orang yang dapat memimpin ya Ibu dengan memiliki pemikiran yang akademis, tentunya pasti lebih dalam ya untuk pada akhirnya via UB ini mendirikan program doktor S3 mulai dari tahun 2015 ya Ibu SK-nya ya. Ya, Oke, betul. Oke, lalu bagaimana nih Ibu via UB ini melihat kebutuhan SDM doktoral nih di Indonesia saat ini? Apakah memang doktoral ini sangatlah penting gitu ya Bu, apalagi untuk yang sudah dapat dikatakan ke jenjang pekerjaan yang lebih serius untuk dapat mendukung karirnya lebih, sehingga ini menjadi motivasi bagi teman UB untuk pada akhirnya dapat menempuh pendidikan yang semakin tinggi Ibu. Ya, betul. Indonesia saat ini kalau dilihat dari jumlah penduduknya itu kan lebih dari 280 juta ya. Iya. Dan prosentase yang berpendidikan doktor itu masih tidak banyak ya. Dan juga untuk kita, untuk ekonomi kita itu kan ya ke-16 dunia lah ya untuk dengan sekitar 280 juta penduduk dengan jumlah dokter yang belum banyak, khususnya juga untuk program doktor ilmu administrasi ya yang belum banyak. Sehingga kalau dilihat dari rasio doktor ilmu administrasi di Indonesia ini masih agak tertinggal ya. Dan ini adalah menjadi tekad kami karena adanya kebutuhan untuk memenuhi jumlah doktor ilmu administrasi, sehingga kami tetap berjuang untuk bisa menyelenggarakan pendidikan program doktor administrasi, yang mana tidak hanya di kampus Malang saja, tetapi juga di kampus di Jakarta, karena kita melihat bahwasanya aktivitas center atau pusat aktivitas pemerintahan dan pusat aktivitas bisnis itu ada di Jakarta begitu ya. Betul. Sehingga kami mendekati pada segmen pasar yang membutuhkan dalam hal ini di Jakarta begitu. Iya, betul sekali karena juga kita ketahui ya Ibu, Jakarta itu menjadi kota pusat lah istilahnya segala aktivitas dan juga pekerjaan ya teman-teman, sehingga tingkat pendidikannya pun akan dikejar nih oleh via UB untuk pada akhirnya dapat merangkul orang-orang dan juga mahasiswa-mahasiswa yang ingin memiliki pendidikan lebih tinggi layaknya seperti Ibu Neni. Oke, halo Ibu Neni, masih bersama kami ya Ibu? Ya, Mbak Mayang. Oke, kalau tadi Prof. Hamidah sudah membicarakan mengenai bagaimana sih pada akhirnya kebijakan-kebijakan dan juga gambaran nih terkait program doktoral di Indonesia. Nah, sebagai Ibu Neni yang sudah berpengalaman dan saat ini juga masih menempuh pendidikannya ya Ibu, apa yang Ibu rasakan nih setelah Ibu mendaftarkan diri ke dalam program doktoral via UB tentunya yang di kampus Jakarta, dan kita kepo nih Ibu ini mengambil jurusan apa sih Ibu di S3-nya ini gitu. Bisa diceritakan Ibu? Baik, terima kasih Mbak Mayang. Tentu saya memilih yang relate dengan S2 saya ya di administrasi publik. Juga itu sangat relate dengan pekerjaan saya saat ini sebagai aparatur sipil negara gitu. Karena memang di beberapa uh, di mata kuliah di prodi ini memang semuanya terkait kebijakan publik gitu. Jadi memang sangat mendukung saya memilih jurusan ilmu administrasi di S3 ini. Tentu karena perlu diketahui juga Mbak Mayang bahwa teman-teman di kelas saya mahasiswa ya, dan itu dari berbagai kementerian gitu, ada dari eksekutif, kemudian juga ada teman-teman dari kepolisian, ada dari KPK, dan ada juga dari legislatif begitu. Jadi ini menambah komunitas yang sangat
sangat menyenangkan ya kalau saya sendiri. Jadi kita bisa berdiskusi di dalam kelas dengan berbagai perspektif teman-teman di tempat pekerjaannya masing-masing. Jadi buat saya sih ini menyenangkan Mbak Mayang, berkuliah di VIA eh, di bidang administrasi publik ini Oke, gitu. administrasi publik ya juga merupakan salah satu program studi unggulan dan juga ini populer ya Bu, tidak hanya S1 juga tapi ternyata sampai S3 pun masih ya. Nah, kalau boleh diketahui nih Bu Deni masuk tahun berapa sih untuk S3 ini? 2025 akhir ya kalau nggak 2025 salah. akhir. Kemana? Nah, itu Jadi bagaimana masih nih Bu? angkatan 2025. Oh, angkatan 25 berarti ya. Oke. Oke, nah itu bagaimana Ibu untuk kebijakan masuk ke dalam atau daftar ke program doktoral S3 nih? Nanti kita akan langsung konfirmasi kepada Bu Dekan ini apakah memang benar seperti itu gitu. Ya, kalau buat saya sendiri sih memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 ini juga tentu kebutuhan saya pribadi ya untuk pengembangan karir. Saya kira itu rata-rata teman-teman seperti itulah gitu karena kita sudah rata-rata kan sudah usia bekerjanya itu sudah lebih dari 10 tahun lah gitu, 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi tentu ini untuk pengembangan karir. Selain itu juga saya pribadi begitu karena saya juga aktif di kemasyarakatan begitu, tentu saya juga perlu mendalami lagi begitu keilmuan saya karena di pendidikan doktoral ini melatih saya untuk memiliki ketajaman dalam riset, kemudian metodologi dan pemikiran kritis yang mendalam. Selain itu juga eh, buat saya tentu pendidikan ini akan memberikan kontribusi buat pribadi saya di dunia kerja saya begitu. Jadi eh, menambah istilahnya kapasitas keilmuan lah begitu karena tentu saya sendiri di kementerian tentu banyak persoalan-persoalan administrasi publik karena kita itu menjadi pelayan masyarakat begitu, tentu saya perlu juga menggali keilmuan yang lebih dalam lagi ya, agar kita dalam berdiskusi dengan pimpinan gitu bagaimana kita tuh bisa lebih mengena gitu program-program dan kebijakan-kebijakannya. Itu sih sementara Mbak Maya. Oke, luar biasa loh teman UB. Ibu Deni ini masih memiliki semangat untuk menempuh pendidikannya hingga S3 karena meskipun sudah memiliki banyak sekali pengalaman dari latar belakang yang juga sangat luar biasa, tapi beliau ini masih semangat untuk terus memperdalam ilmunya. Nah, tapi kalau untuk secara kebijakan pendaftaran ini sangat mudah ya Ibu ya? Bu Deni ya, kalau pada saat itu. Oh ya, iya waktu itu ya saya kebetulan kan saya juga karena dalam pekerjaan juga selalu berhubungan dengan teman-teman perguruan tinggi, salah satunya UB juga kita berteman gitu ya dengan bidang kehumasan. Nah itu mendapatkan informasi dari situ karena memang saya punya target bahwa untuk saat ini saya juga perlu meningkatkan apa eh, kapasitas pendidikan saya, akhirnya ketemu dan saya lihat ternyata UB S3 tuh ada di Oke. kampus Jakarta gitu. Jadi pas gitu. Oke. Pas ketemunya, kemudian setelah itu saya daftar, kemudian dihubungi oleh tim sekretariat dan alhamdulillah cepat banget prosesnya dan saya kalau tidak salah diwawancarai Bu Dekan Oke. ya waktu itu dan alhamdulillah langsung nggak lama mengikuti perkuliahan. Itu sih Oke, sangat sangat simpel simpel. ya, Bu. Nah, kalau dari Ibu Dekan sendiri bisa sedikit lebih detail nih ini Ibu Mm-mm. disampaikan kepada teman UB apa Mm-mm. saja sih kebijakan penerimaan mahasiswa baru program S3 di via UB ini, Bu, supaya memang teman-teman sudah mempersiapkan yang ingin S3 Iya, langsung berkas-berkasnya sudah lengkap gitu. iya. Baik, terima kasih Mbak Mayang. Nanti Mbak Mayang juga barangkali berminat S3 atau Amin, S2. amin, Ya, amin. jadi begini, kalau S3 itu syarat utamanya kan harus S2. Iya, Ya, betul. sehingga nanti disiapkan ijazah S2-nya. Ya, ijazah S2 itu syaratnya. Kemudian yang berikutnya ini adalah tentu yang sangat penting itu karena nanti seperti yang dilakukan Bu Neni tadi pada saat seleksi itu adalah menyiapkan proposal disertasi. Jadi nanti kita akan melakukan wawancara dengan proposal disertasi itu karena kita kan nanti by course ya 2 semester itu kuliahan, semester 3 itu sudah mulai penelitian sehingga Oke. kalau
pada saat perkuliahan kita sudah mempersiapkan proposalnya, itu sehingga ketika kita kuliah itu selalu sudah ada ancang-ancang atau pemikiran nanti bagaimana kedudukan teori-teori yang ada di dalam perkuliahan itu dalam disertasi calon mahasiswa itu. Itu yang kedua proposal. Kemudian juga ada syarat yang mungkin juga sebagaimana di S2 ya. Itu ada TOEFL dan TPA. Kalau skor TOEFL-nya itu adalah minimal 450 ya. Sedangkan kalau untuk skor TPA maaf ya untuk ya TOEFL ya lebih besar sama dengan 500, TPA juga lebih besar sama dengan 500. Selain itu juga ada biaya pendaftaran yang nanti di dalam brosur itu akan ada. Setelah itu di-submit atau dikirimkan gitu nanti kita akan panggil untuk wawancara. Nah, setelah wawancara selesai nanti akan ada pengumuman untuk diterima atau tidaknya begitu. Itu Mbak Mayang. Wow. Menarik ya ada wawancaranya. Kalau S1 kan tidak ada kan Ibu ya, Iya, langsung tes. kayak langsung tes terus kalau keterima alhamdulillah Iya, gitu. iya. Nah, tapi kalau untuk wawancara ini saya ingin tahu nih Bu, kira-kira itu apa sih Bu yang dipertanyakan itu? Ya, yang akan ditanyakan itu yang pertama adalah pengetahuan tentang ilmu administrasi. Tapi karena ini program doktor ilmu administrasi ini multidisiplin transdisiplin, sehingga kalau pengetahuan tentang administrasinya itu dianggap kurang, tetapi secara yang lain itu memenuhi, nanti akan ada yang namanya pradoktor ya untuk memperkenalkan misalnya dari dulu S2-nya itu bukan dari ilmu administrasi, nanti akan kita perkuat dengan pradoktor itu. Jadi pengetahuan tentang ilmu administrasi, kemudian yang kedua adalah pengetahuan dan pengalaman serta kemampuan tentang metodologi penelitian, sehingga karena nanti kan akan menulis disertasi yang SKS-nya itu paling banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga baru nanti kemampuan atau ya aspek perilaku tentang kerjasama ya, karena nanti di dalam penulisan disertasi itu tidak sendiri ya, tetapi juga ada tim promotor, kemudian juga karena kita ilmu sosial nanti akan berinteraksi dengan sumber-sumber informasi, apakah itu informan dalam pendekatan kualitatif maupun responden kalau penelitian kuantitatif. Jadi kerjasama itu kita lihat potensinya, apakah calon doktor ini atau calon mahasiswa ini memiliki 3 kemampuan tersebut. Begitu Mbak Mayang. Berarti memang sangat diketahui untuk apakah capable nih untuk mengambil S3 gitu ya Ibu. Betul. Kalau secara kegiatan pembelajarannya nih Ibu, karena kan pasti mahasiswa S3 ini kan sudah banyak kesibukan ya seperti bekerja tadi, terus juga sudah ada yang menjadi dosen dan lain sebagainya. Itu bagaimana Ibu fleksibilitas pembelajarannya di via UB terkait program dokter S3 ini? Baik, jadi saya juga sekedar menambahkan promosi ya bagi calon-calon mahasiswa di kampus Jakarta. Salah satu keunggulan kami melakukan pembelajaran itu pada akhir pekan, yaitu dimulai pada hari Jumat dan Sabtu ya kita perkuliahannya. Dan di situ 1 hari full kita kuliah, sehingga biasanya Jumat sore dimulai ya, sehingga mahasiswa itu nanti yang sedang biasanya kan seperti yang disampaikan dan juga pengalaman dari Bu Neni ini kan bekerja ya, sehingga dan juga posisi orang S3 itu biasanya sedang puncak karir ya, middle sampai puncak begitu ya, sehingga mesti sangat sibuk ya. Keunggulannya kami melakukan pembelajaran itu perkuliahan itu pada hari Jumat dan Sabtu, dan itu secara ketentuan kita tidak menyalahi. Kemudian di situ akan ada pembelajaran secara luring ya, sehingga dosen kita berangkat ke Jakarta untuk mengajar. Jadi tetap ada interaksi ya antara mahasiswa dengan dosen, dan ini adalah salah satu keunggulan juga karena di situ mahasiswa bisa langsung berkomunikasi langsung dengan dosen ya itu. Kemudian setelah perkuliahan nanti akan ada proses penulisan disertasi, di mana penulisan disertasi proses pembimbingan bisa dilakukan secara daring, dan apabila ada dosen yang sedang mengajar di Jakarta maka
mahasiswa juga akan bisa melakukan proses pembimbingan. Jadi fleksibilitas di Iya. situ, dan ada kalanya juga mahasiswa yang ketika bertugas ke Malang juga ingin ketemu dosen, kita juga memberikan kesempatan Oke. seperti itu. Oh. Untuk penyelenggaraan proses-proses penulisan disertasi, ujian tahapan-tahapan itu ada yang bisa kami lakukan secara daring, ada yang secara luring, utamanya pada sesi-sesi ujian akhir itu kita secara luring ke sini sehingga mahasiswa itu biar tahu kampus induknya gitu di Iya. Malang gitu. Oke, Gitu. wow, luar biasa. Berarti memang sangat fleksibel ya Ibu, bisa daring, bisa luring ya Ibu. Iya. Dengan untuk kita luring karena harapannya juga memiliki interaksi juga ya supaya tadi tahu kampus induknya di Iya. mana. Jadi sebagai mahasiswa S3 nih teman-teman tahu nih tidak hanya secara online cuman secara fisiknya gitu. Nah, kita akan langsung lempar ke Ibu Neni nih, Ibu. Bagaimana testimoni nih Ibu terkait fleksibilitas pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Dekan tadi, apakah relate dengan Ibu? Apakah mungkin ada plusnya nih Ibu? Baik, terima kasih Mbak Mayang. Saya kira memang eh, saya sebagai mahasiswa S3 juga mengalami apa excited begitu ya, dan kita juga sangat terbantu begitu dengan dengan pola yang diberlakukan di kampus Jakarta ini, bahwa pertama tentu dosen-dosen itu sangat sangat perhatian gitu ya, sangat aware kepada kami. Kami diberikan penjelasan yang sangat detail bagaimana merancang membuat timeline gitu ya, sehingga nanti bisa lulus tepat waktu. Itu yang paling pertama sih yang saya rasakan gitu ya. Kemudian juga tadi masalah fleksibilitas. Jadi jika saya juga kita bisa berdiskusi atau bisa request gitu. Kira-kira memang pasnya itu seperti apa. Kita kadang-kadang kan juga ada teman-teman yang mungkin karena tugas harus meninggalkan itu, tapi kita bisa difasilitasi oleh sekretariat di kampus Jakarta itu. Lalu ini yang paling saya sering sampaikan, bahwa via jurusan untuk prodi administrasi publik ini punya support system yang sangat membantu kami begitu ya, dengan perlakuan dosen, kemudian juga sistem yang dibuat yang memperlakukan kami itu supaya bisa strict dengan waktu gitu ya. Itu melalui melalui tugas-tugas yang diberikan kepada kami, itu sangat relate dan semua mengarahkan kepada penyelesaian disertasi kami. Jadi kami udah nggak worried lagi gitu. Kira-kira kita bisa nggak ya gitu. Tapi selalu ada motivasi, selalu ada semua dosen-dosen yang memberikan perkuliahan itu semuanya arahnya ke sana. Jadi selalu memberikan motivasi, sehingga kita terus terang kami yang ber-20 orang ini jadi semangat gitu dengan adanya support system yang ada, kemudian juga perlakuan dari para dosen-dosennya yang sangat mendukung kami untuk bisa bisa lulus tepat waktu begitu. Itu sih yang utama, Mbak. Oke, berarti excited sekali ya Bu dan juga sesuai nih dengan fasilitas-fasilitas dan juga yang diberikan oleh via UB. Nah, kalau tadi ngomongin soal supaya lulus tepat waktu nih Ibu, saya ingin tanya kepada Bu Dekan nih, berapa lama sih Ibu jarak tempuh untuk S3 ini? Baik. Untuk masa tempuh untuk program doktor itu 6 semester. Oke, 6 Ya, semester. 6 semester itu 2 semester perkuliahan, Mhm. kemudian 4 semester itu adalah penyelesaian disertasi. Oke. Biasanya setelah kita mahasiswa itu selesai studi perkuliahan ya selama 2 semester itu nanti akan diberikan ujian kualifikasi. Setelah ujian kualifikasi baru nanti akan masuk ke diberikan tim promotor, masuk ke proses pembimbingan. Kalau mahasiswa itu bisa melakukan ujian proposal itu pada semester ketiga, maka semester keempat sudah bisa melakukan penelitian ya, penelitian kemudian publikasi sampai pada tahapan seminar hasil dan ujian disertasi itu adalah minimal 6 semester gitu. Oke, minimal ya itu Ibu 6 Ya. semester. Kalau maksimalnya berapa Ibu? Maksimalnya kalau ketentuan sekarang ini 10. Oh 10 Ya, semester semester. maksimal ya Ya. itu. Kalau S1 kan maksimalnya 14 ya Ibu semester. Oke. Dari Ibu Neni nih. Ya, gimana Mbak Maya? Oke, karena kan Ibu sekarang yang sedang menjadi mahasiswa S3 ya Ibu.
pembelajaran di kelas itu membahas apa saja sih Bu kira-kira supaya kita juga tahu nih nanti sedikit gambaran S3-nya di Via UB itu nanti seperti apa sih gitu. Apakah banyak sekali perubahan gitu. Baik, Mbak Mayang. Jadi eh, yang tadi sempat saya sampaikan bahwa untuk apa prodi administrasi publik ini kan tentu apa eh, membahas persoalan administrasi publik yang ada di Indonesia dan juga kita ada studi juga di luar begitu ya. Jadi contoh mata kuliah seperti dasar-dasar ilmu administrasi publik, kemudian juga ada filsafat ilmu, ada teori administrasi publik, kemudian kepemimpinan sektor publik, banyak sekali apa mata kuliah yang memang kalau menurut saya itu memang sangat kami perlukan sebagai birokrat begitu ya, birokrat yang memang pekerjaan utama kami itu adalah melayani publik begitu. Jadi memang relate banget gitu ya dengan kami yang ada di birokrat. Jadi ya itu membuka wawasan kami. Banyak kasus-kasus yang akhirnya itu kita selalu diskusikan di dalam kelas gitu ya. Apa untuk eh, mata kuliah apapun kita selalu diskusi apa di dalam kelas itu dan kita apa menyampaikan kadang-kadang juga para dosen juga untuk memberikan apa masalah-masalah yang update gitu terkait persoalan-persoalan administrasi publik di negara ini dan itu seru banget gitu ya banyak apa teman-teman juga apa kadang-kadang kita tuh kalau misalnya kuliah tuh sampai toto jam 10 nggak berasa gitu oh, kelas kita aja nih yang paling Iya, belakangan berasa memang debat ya Ibu. seru gitu ya iya karena memang itu sangat relate dengan keseharian kita sebagai apa birokrat gitu sih. Oke, berarti memang pembelajarannya itu dikemas banyak sekali dengan diskusi ya Ibu dan juga tadi disampaikan permasalahan untuk pada akhirnya kita dapat menyampaikan opini ya Ibu sebagai mahasiswa gitu ya. Oke, untuk Bu Dekan, apa sih fasilitas yang perlu diketahui oleh teman UB nih? Yang mungkin ini menjadi unggulan dan memang harus diketahui oleh teman UB sebagai calon mahasiswa S3 supaya mereka nih semakin tergerak untuk mendaftarkan dirinya di Via UB. Baik ya, Kak, untuk program Doktor Administrasi Kampus Jakarta atau Kampus Jakarta secara keseluruhan, kita sudah memiliki kampus sendiri ya, punyanya UB ya. Di situ di kampus UB Jakarta tepatnya di daerah Tebet ya di Jalan Jalan Sarjo. Saharjo ya, Jalan Saharjo. Di situ ada kampus yang menurut saya ya nyaman, kemudian juga ada perpustakaan, ada sarana prasarana untuk komputer dan ada common room tempat mahasiswa-mahasiswa bisa berkumpul berdiskusi ya sebenarnya sewaktu-waktu tidak hanya pada saat perkuliahan itu juga bisa nanti ngontak ke petugas untuk apa menggunakan ruangan untuk sebagai meeting point untuk berdiskusi begitu itu di kampus Jakarta fasilitasnya kita sudah memiliki kampus sendiri. Wow, luar biasa sudah milik sendiri ya Ibu. Jadi Ya. untuk teman-teman S3 tidak perlu khawatir akan pindah kampus gitu ya Ibu karena Via UB ini sudah memiliki kampus sendiri di Jakarta ya Ibu. Pastinya Ya. yang nantinya juga akan mendukung kegiatan pembelajaran secara luring ya Ibu, pastinya luring dan juga daring pun juga akan diakomodasi oleh dosen-dosen yang sangat profesional pastinya. Oke, lalu apakah ada hal yang membanggakan nih Ibu dari program dokter Via UB yang memang perlu diketahui oleh teman-teman UB? Ya, program Doktor Administrasi Kampus Jakarta ini kan sebenarnya merupakan PSDKU ya. Kalau kita mengikuti pada kampus induknya di Malang, kita itu ilmu administrasi ini termasuk pionir di Indonesia ya. Kita sudah sejak tahun 60 dan ilmu administrasi dalam arti Via UB ini menjadi salah satu pionir dan penggagas asosiasi ilmu administrasi di Indonesia baik itu ilmu administrasi bisnis maupun administrasi publik dan di asosiasi administrasi publik namanya itu IAPA itu Asosiasi Public Administration di Indonesia salah satu penggagasnya berdirinya juga dari Via UB dan ketuanya beberapa kali itu dari dosen dari Via UB begitu juga Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia
juga lahir dari Malang ya, dari via UB gitu ya, sehingga dan beberapa ketuanya beberapa periode dari administrasi, sehingga Center of Excellence untuk ilmu administrasi di Indonesia salah satunya itu dari via UB. Dan ketika via UB ini mendirikan program doktor PSDKU Kampus Jakarta yang mana memiliki akar keilmuan yang sangat kuat ya, maka itu adalah merupakan kebanggaan bagi mahasiswa, dan kita sudah memiliki jaringan alumni yang sudah sangat kuat ya, dan jaringan alumni juga menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan maupun di bisnis ya, menjadi bahkan juga menduduki pucuk pimpinan ya di organisasi, terutama di organisasi bisnis. Beberapa dirut-dirut itu adalah yang ada di Indonesia itu juga alumni dari program doktor administrasi via UB. Begitu juga menduduki posisi pemerintahan di lembaga kementerian itu juga memiliki posisi. Sehingga kita memiliki akar yang cukup kuat untuk ilmu administrasi begitu, Mbak. Oke, wow, luar biasa sekali ya keunggulan dan juga hal yang membanggakan nih dari program doktor via UB nih teman UB. Jadi selain tadi pendaftarannya juga dapat dikatakan gampang ya Ibu, lalu kegiatan pembelajarannya pun fleksibel, ditambah dengan fasilitas yang sudah didukung secara lengkap pun masih disertai dengan banyak sekali keunggulan mulai dari jaringan alumni ya Ibu yang sudah menduduki puncak karirnya, sehingga dari situ kita dapat lebih menciptakan network yang lebih luas ya pastinya Ibu untuk pada akhirnya sebagai mahasiswa S3 via UB ini dapat sukses bersama lah istilahnya. Oke. Nah, kalau dari Ibu Neni nih, hal apa sih Ibu yang ingin Ibu sampaikan kepada sesama mahasiswa S3 via UB ini supaya memang kegiatan pembelajarannya itu nyaman, lalu juga tepat waktu gitu? Ya, ya sebenarnya basically ya, ini tidak hanya kepada teman-teman yang sudah menjalani perkuliahan S3 di via UB di Jakarta, juga mungkin pesan buat para calon-calon mahasiswa nih Bu Dekan, calon-calon mahasiswa S3 nih, saya menyampaikan bahwa menjadi mahasiswa doktoral itu bukan sekedar melanjutkan pendidikan, melainkan juga sebuah proses transformasi identitas dan cara berpikir yang mendalam. Di antaranya yang pertama tentu yang paling fundamental adalah pergeseran identitas ya, dari seorang praktisi nih kami yang bekerja atau mahasiswa menjadi seorang peneliti yang mandiri dan yang menjadi seorang ilmuwan gitu. Jadi tentu ini kalau menurut perspektif Islam ini akan ditingkatkan derajatnya begitu ya. Jadi kita menjadi seorang ilmuwan itu bisa menaikkan derajat kita begitu. Lalu kemudian eh, selain itu juga bahwa pendidikan doktoral ini mengubah kita gitu ya, memproses informasi dan memecahkan masalah-masalah ya. Tentu di level level manajerial itu tentu banyak sekali masalah-masalah yang harus dipecahkan, dan kita dengan berkuliah di S3 via UB Jakarta ini ya, itu bisa istilahnya memberikan kita wawasan bagaimana sistematika memecahkan masalah-masalah ini gitu dengan baik, dan tentu dengan data empiris yang ada begitu ya. Selanjutnya tentu setelah kita menjadi mahasiswa doktoral gitu ya Mbak Mayang ya, tentu persepsi lingkungan profesional kita akan berubah begitu ya. Wah, udah kuliah S3 nih gitu ya. Astaga, tentu secara general ya, kita ini sebagai manusia tentu tidak berhenti di situ saja gitu, bahwa pembelajaran seorang manusia itu dia sampai akhir hayat gitu ya. Jadi ya belajarlah, terus belajar gitu ya, jangan pernah berhenti. Salah satunya juga kita secara formal mengikuti pembelajaran di S3 ini untuk apa? Untuk kita bisa lebih bermanfaat lagi gitu ya sebagai seorang manusia. Tentu ketika kita menambah pendidikan kita, kita akan mempunyai jejaring yang banyak juga, kemudian juga banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, sehingga apa yang ada
permasalahan di masyarakat itu kita bisa coba bantu. Jadi kita lebih bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Itu sih menurut Oke, saya. luar biasa sekali ya pesan dari Bu Neni untuk sesama mahasiswa S3 nih khususnya selain proses transformasi tadi ya, Ibu juga disampaikan juga terkait pandangan profesional yang tentunya akan semakin meningkat mulai dari jaringan dan juga pendalaman ilmu. Nah, tadi kalau Ibu Neni itu berasal dari program studi administrasi publik nih. Nah, saya ingin tanya nih Bu Dekan, apa Hmm, saja sih program mm-mm. apa Dokter. iya, program doktoral di via UB ini ada apa saja gitu, Bu? Nggih. Baik ya, menambahkan ya, kita program studinya program doktor ilmu administrasi. Di situ ada minat ya, minat administrasi bisnis dan minat administrasi publik. Bu Oke. Neni ini adalah dari administrasi publik. Kemudian ada juga administrasi bisnis. Kebetulan saya ini dari minat administrasi bisnis ya, dosen dari Iya. Departemen Administrasi Bisnis. Saya ingin menambahkan salah satu keunggulan juga untuk nanti bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke program Doktor Administrasi Kampus Jakarta. Di program Doktor Administrasi Kampus Jakarta itu karena mostly mahasiswanya itu adalah eh, eksekutif ya, middle sampai dengan top ya, manajer ya di instansinya masing-masing. Dan di situ akan ada ekosistem ya yang terjalin antara mahasiswa itu dan membentuk networking sehingga menjadi sarana mereka itu tidak hanya berdiskusi dari aspek teori saja tetapi juga dari aspek praktis ya, Oke. sehingga membentuk ekosistem sendiri bagi mereka. Dan saya juga sering mendatangi kelas-kelas ketika saya ngajar ke kampus Jakarta itu ya. Dan mereka itu sangat kompak dan diskusinya itu juga terkait dengan bidang pekerjaannya yang mereka saling mengisi begitu ya. Itu salah satu keunggulannya. Bahkan ketika kuliah sudah selesai, mereka sudah sedang melakukan penelitian, mereka juga masih sering berinteraksi. Saya kira ini salah satu keunggulan membentuk networking ya di Iya. antara mahasiswa. Sehingga kalau ada calon mahasiswa ingin masuk, mereka akan masuk ke dalam networking akademis dan juga networking praktis gitu ya. Itu saya Bu Neni, saya kira teman-temannya juga tidak hanya dari Kementerian Pendidikan ya, dan mungkin juga dari kementerian dan lembaga yang lain, dan ini adalah membentuk networking yang bagus ya, iklim akademik yang bagus. Kemudian kami juga dari dari fakultas yang juga dari pengelola prodi itu juga tidak hanya melepas mahasiswa yang sudah lulus begitu saja, tapi kami juga sekian tahun kemudian kami juga panggil kembali mereka ya, alumni itu sekitar ketika sudah 3 atau 4 tahun mereka lulus, kami membutuhkan mereka untuk mengajar, dan juga yang paling sering ini adalah kami di dalam proses ujian itu kan ada tim penguji eksternal ya, dari penguji tamu itu kami utamakan adalah dari praktisi alumni-alumni kami, sehingga tetap mereka itu akademik recharging ya, ngecas dari keilmuannya dengan menguji adik-adik kelas mereka ya, yang sudah mereka sudah lulus, kemudian mereka sudah aktif kembali di instansinya secara penuh, tidak menjadi mahasiswa. Suatu saat kami panggil kembali untuk menjadi tim penguji di S3 ya. Ini senangnya mereka itu menceritakan kembali bagaimana dia pada saat perkuliahan, bagaimana mereka pada saat melakukan penelitian, publikasi itu mereka tuangkan pada saat momen-momen ujian. Selain itu juga mereka kadang-kadang kami panggil juga untuk menjadi dosen di program S1 begitu ya. Oke, wow, luar biasa. Berarti dari via UB untuk via UB nih Iya, gitu ya, Bu. Jadi betul. kembali lagi ya ke Iya. situ untuk pada akhirnya kita bisa menghadirkan alumni-alumni yang pastinya sudah berpengalaman ya, Ibu, untuk memberikan ilmunya istilahnya kepada adik tingkatnya lah Iya, ya. iya. Itu oke. Yang terakhir nih, Bu Dekan, apa pesan untuk calon mahasiswa S3 di via UB yang perlu Bu Dekan tekankan supaya mereka semakin semangat untuk menunjukkan penempuan pendidikannya di program doktor via UB. Ya, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan banyak doktor. Kapan lagi ya teman-teman yang calon mahasiswa ini ikut berkontribusi?
kalau enggak sekarang ini segera untuk mendaftar menjadi mahasiswa program doktor, khususnya program doktor ilmu administrasi, sehingga tidak menunda-nunda karena bangsa dan negara kita membutuhkan doktor ilmu administrasi ya untuk membangun institusi, baik itu institusi publik maupun institusi bisnis yang ada di Indonesia. Kemudian kalau sudah berniat untuk mendaftar untuk studi S3, pesan saya juga mempersiapkan proposal ya, rencana untuk penelitiannya, karena itu menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk cepat selesai studinya. Sehingga nanti mempersiapkan, karena mayoritas adalah praktisi, mempersiapkan meneliti yang dekat-dekat saja dengan bidang keahliannya masing-masing. Nah, proposal itu sangat penting sehingga nanti bisa studi tepat waktu. Karena kami juga dari sisi institusi, dari segi perguruan tinggi kami juga dituntut untuk mahasiswa itu lulus tepat waktu. Jadi kita bersinergi ya, mahasiswa mempersiapkan diri, institusi dalam hal ini adalah program studi juga mempersiapkan diri untuk segera menyelesaikan mahasiswa itu untuk lulus tepat waktu. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah mempersiapkan diri ya untuk waktu karena biasanya kalau mahasiswa itu lama studinya itu bukan mereka itu tidak pinter gitu ya, tapi mereka tidak punya banyak waktu, sehingga di sini perlu menyisihkan waktu untuk menyelesaikan studi supaya bisa tepat waktu, membantu kami juga untuk mencapai capaian kinerja meluluskan mahasiswa tepat waktu. Mungkin itu dari saya. Oke, wow, luar biasa sekali ya pesan dari Bu Dekan langsung ini untuk teman-teman UB sebagai calon dokter S3 ya, Prof, di via UB. Dan tentunya tadi pesannya adalah jangan menunda ya, Prof, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang dan kapan lagi gitu ya. Itu saja teman UB terkait tentang informasi dokter via UB ini yang ada di kampus Jakarta, supaya memang apa yang sudah kita sampaikan bersama dengan Bu Dekan dan juga dengan Bu Neni ini memberikan insight dan knowledge tambahan kepada teman-teman sebagai khususnya untuk calon mahasiswa supaya nantinya dapat memantapkan hati ya untuk langsung daftar ke program doktoral via UB langsung detik ini juga teman-teman jangan lewatkan kesempatan yang ada pun secara administrasi juga ini sangat fleksibel apalagi untuk nanti dapat diterapkan gitu. Sekian episode kali ini, terima kasih Bu Dekan, terima kasih juga Ibu Neni yang sudah menyempatkan waktu secara daring ini ya, Masya Allah luar biasa sekali. Oke, sekian episode kali ini teman UB, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Neni. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan ketemu lagi. Cepat lulus. Amin.